Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah kita semua di atas agama Islam dan pertemukanlah kami dengan hamba-hamba yang saleh. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna ya arhamar rahimin. Ya Allah, wahai Sang Pengasih dan Penyayang yang maha luas rahmatnya, ampunilah dosa-dosa kami dan rahmatilah kami dengan rahmat-Mu. Amma ba'd, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kemudahan dan pertolongan kepada kita semua untuk bisa memakmurkan masjid-masjid atau rumah-rumah Allah. Yang kalau bukan karena pertolongan dan rahmatnya, tidak mungkin kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan solusi untuk segala permasalahan yang kita hadapi. Dan itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap permasalahan pasti akan diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kembali kepada setiap hamba, apakah dia berusaha untuk menjemput solusi itu dengan segera atau dia malah menjauhinya. Yang pasti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit melainkan pasti Allah juga menurunkan obatnya. Artinya segala problematika di kehidupan dunia yang sementara ini itu sudah ada solusi dan jalan keluarnya. Tinggal kembali kepada masing-masing hamba, apakah dia mau mengambil solusi itu atau tidak. Maka alhamdulillah, dengan dimudahkannya kita untuk melanjutkan perjuangan kita di jalan thalabul ilmi, menapaki jalan untuk mempelajari ilmu agama Allah dan Rasulnya, ini merupakan salah satu kemudahan dan media untuk kita bisa mendapatkan solusi demi solusi bagi permasalahan hidup kita insyaallah taala. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang pentingnya menjalin ukhuwah lillah dan juga fillah. Pentingnya menjaga hubungan persaudaraan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan
Di pertemuan yang lalu atau 1 bulan ke belakang kurang lebih, beberapa keutamaan atau fadilah dari ukhuwah persaudaraan yang dibangun di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti ayatnya jelas di surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala menegaskan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dan para ulama sepakat, persaudaraan karena keimanan, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan karena agama Islam yang mulia ini, persaudaraan karena tauhid, persaudaraan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih berharga dan lebih kokoh dibandingkan dengan persaudaraan-persaudaraan yang lainnya. Karena Nabi telah mengatakan dalam hadis yang sahih yang telah kita sebutkan juga, awthaqu 'ural iman al-muwadatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Merupakan ikatan iman yang paling kuat, merupakan tali iman yang paling kokoh adalah saling berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala, saling menjauhi juga karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan saling membenci kalaupun harus membenci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan di antara keutamaan-keutamaan manisnya ukhuwah atau persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala dan di jalannya, mulai dari ukhuwah lillah itu akan mengantarkan pelakunya berada di barisan orang-orang yang memiliki kemuliaan dan keutamaan. Ini sudah kita bahas. Kemudian juga ukhuwah lillah itu menjadi sebab kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, di hari kiamat yang sangat panas, yang sangat terik, di mana tidak ada naungan keteduhan kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sudah kita bahas. Sampai Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, mencari-cari hamba-Nya yang saling mencintai karenanya. Ainal mutahabbuna bi jalali. Kata Allah Subhanahu wa taala, mana orang-orang yang dulu mencintai atau saling mencintai karena kebesaranku? Mana hamba-hamba yang dulu saling mencintai karena keagunganku? Yani karena Allah Subhanahu wa taala dan di jalannya. Al-yawma adilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini, yakni hari kiamat, di padang mahsyar ketika semua kita berkumpul tanpa pakaian, tanpa alas kaki, ketika matahari akhirat sangat dekat di kepala kita, hanya 1 mil di atas kepala kita, Allah Azza wa Jalla mengatakan, mana hamba-hambaku yang dulu saling mencintai karena kebesaranku, karena aku, yakni karena Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini aku akan memberikan keteduhan dan naungan kepada mereka dengan keteduhanku, dengan naunganku di hari yang tidak ada naungan atau keteduhan kecuali hanya naunganku saja. Juga yang lainnya, ukhuwah lillah itu menjadi jalan untuk kita mendapatkan mahabbah atau kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dicintai oleh Allah berarti dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berarti dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya dibimbing oleh Allah, telinganya dibimbing oleh Allah, lisannya dalam berucap juga dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Tangannya dalam menyentuh atau berbuat juga dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Kakinya ketika melangkah juga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bimbingan itu ada karena Allah cinta kepadanya. Dan salah satu sebab cinta Allah itu turun kepada hambanya adalah karena ukhuwah lillah.
Dalam hadis yang telah kita sebutkan dalam Musnad Ahmad, Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, haqqat mahabbati lil mutahabbina fi. Cintaku menjadi hak, yakni berhak didapatkan oleh orang-orang yang bercinta atau saling mencintai karenaku. Wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fi. Cintaku berhak didapatkan oleh orang-orang yang saling menyambung silaturahmi karenaku. Wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fi. Cintaku berhak didapatkan oleh orang-orang yang saling mengunjungi karenaku. Wa haqqat mahabbati lil mutabadirina fiyya. Dan cintaku berhak didapati oleh orang-orang yang saling memberi, saling berkorban karenaku. Yang lainnya juga, ukhuwah lillah menjadi sebab yang memudahkan kita mendapatkan halawatul iman, manisnya keimanan. Ini pun sudah kita bahas. Karena iman itu memiliki dauk, memiliki rasa. Iman itu ada rasa nikmat, rasa enak, rasa manisnya. Dan itu akan bisa kita rasakan ketika kita menjaga ukhuwah lillah di antaranya. Dan yang lainnya juga, ukhuwah lillah akan menjadi sebab mempermudah dibukakannya babul jannah, pintu surga. Dengan ukhuwah lillah, pintu surga itu akan dibukakan dengan mudahnya untuk hamba-hamba Allah yang betul-betul berukhuwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim yang sudah kita sampaikan juga, Nabi menyatakan sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, betul-betul beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidaklah beriman dengan sempurna sampai kalian saling mencintai satu sama lain. Lihat, ternyata ukhuwah lillah, persaudaraan karena Allah, persaudaraan di jalan Allah, persaudaraan di atas jalan tauhid dan sunnah Nabi, itu menjadi sebab yang memudahkan pintu surga dibukakan untuk kita, menjadi sebab yang memudahkan kita sampai di jannah Allah Subhanahu wa taala. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ukhuwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuat solidaritas terbentuk di tengah-tengah manusia. Dan ingat, kesolidan yang sebenarnya adalah ketika manusia itu saling berkumpul, saling bersaudara, saling bersatu di atas kebenaran. Jadi, kalau kita berbicara tentang persatuan al-ijtima' atau mengumpulkan suara jam'ul aswat, jangan hanya berhenti pada kalimat persatuan, kita harus bersatu saja. Tetapi lanjutkan dengan kalimat yang sempurna, persatuan di atas kebenaran. Kita harus bersatu di atas kebenaran. Jam'ul kalimat 'alal haq. Kita harus satu suara di atas kebenaran. Al-ijtima'u 'alal haq. Kita harus berkumpul, bersatu padu di atas kebenaran. Kadang sebagian kaum muslimin lupa dengan kalimat lanjutannya. Banyak yang teriak-teriak harus bersatu, harus bersatu. Akhirnya bersatu apapun keadaannya, walaupun warnanya warna-warni. Yang ini menghalalkan riba, yang itu mengharamkan riba, yang penting bersatu. Yang ini suka rokok, yang itu benci rokok, yang penting bersatu.
yang ini tutup aurat, yang itu buka aurat, yang penting bersatu. Ini contoh-contoh persatuan yang bias. Padahal persatuan yang sebenarnya adalah alal haqq, harus di atas kebenaran. Jadi kalau sama-sama prinsipnya mengikuti kebenaran, di situ kita bersatu. Tapi kalau ada yang menolak kebenaran, bahkan menyelisihi dan memusuhi kebenaran, maaf, kita tidak bisa bersatu. Karena hakikat persatuan itu adalah alal haqqi, harus dibangun di atas kebenaran. Dan kebenaran hanyalah datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ar-Rum ayat ke-30. Ar-Rum ini surat ke-30. Pas di ayat ke-30 Allah Azza wa Jalla berfirman, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus, dengan hanif kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tetaplah berada di atas fitrah yang Allah berikan. Fitrah yang Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah itu bagi hamba-hambanya, dan itulah agama yang lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini ayatnya jelas ya, Man. Kalau kita ingin bersatu, ingin bersaudara, ingin berkumpul, maka bersatulah di atas fitrah yang Allah titipkan kepada kita semua. Apa fitrah itu? Fitrah tersebut adalah al-haq, kebenaran. Fitrah kita sebagai manusia adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadatullah, menghambakan diri kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, itu fitrah manusia. Dan kalau kita ingin bersatu, maka bersatulah di atas fitrah, yakni di atas kebenaran. Walaupun kebanyakan manusia tidak tahu, walaupun kebanyakan manusia tidak faham, walaupun kebanyakan manusia tidak menyetujui, kalau kita ingin selamat, bersatulah di atas al-haq, kebenaran. Kemudian yang perlu kita bahas berkaitan dengan ukhuwah lillah ini, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam bersaudara di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang sarana sudah kita singgung ya. Di antara sarana atau media atau jalan untuk memperkokoh ukhuwah lillah itu, ini sudah pernah kita sebutkan secara singkat. Mulai dari ini sarana-sarana yang telah kita sebutkan, sering-sering berkunjung, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ada kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Seperti contoh misalkan, maaf, di hari-hari sekarang biasanya banyak yang saling berkunjung itu karena kepentingan kelompoknya. Apalagi kalau sudah dekat pemilihan umum, entah itu pilkadanya, pilpresnya, pemilihan partai politiknya, mulai banyak yang saling berkunjung. Tapi itu bukan ikhlas karena Allah. Sedangkan kita orang beriman, kalau ingin memperkokoh ukhuwah lillah fillah, saling berkunjung itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, sarananya sudah kita sebutkan, rajin-rajin dan sering-sering memberi hadiah. Dan ingat, kita harus punya prinsip, kita yang memberi, bukan kita yang menunggu diberi. Kita yang harus bisa memberi hadiah, bukan kita yang menunggu diberi hadiah. Walaupun nyatanya atau realitanya, ketika ada yang memberi hadiah kepada kita, kita terima.
sebagai bentuk syukur kita kepada yang memberi dan juga menghargai orang yang memberi. Yang ketiga, sarananya adalah jangan memutus hubungan. Baik itu silaturahmi antar kerabat keluarga ataupun hubungan pertemanan yang bukan kerabat. Artinya kalau ada selisih, ada masalah, hendaknya saling mengalah, saling memaafkan, dan tidak memperbesar atau memperpanjang masalah. Tidak mungkin ada pertemanan tanpa konflik, tidak mungkin. Sama halnya seperti rumah tangga, tidak mungkin ada rumah tangga tanpa konflik. Kalau ingin rumah tangga tanpa konflik, nanti di surga, di akhirat. Kalau ingin pertemanan tanpa konflik, nanti di surga, di akhirat. Adapun di dunia, sebagus dan sehebat apapun tali yang mengikat itu, baik di rumah tangga ataupun di pertemanan, pasti ada konflik yang terjadi. Hanya saja tadi jangan sampai memutus hubungan. Kalau di rumah tangga contoh misalkan ribut, ramai, selisih, konflik, jangan dikit-dikit cerai. Dan biasanya yang gampang menuntut atau mengucapkan atau meminta cerai itu dari kaum wanita atau perempuan? Sama saja. Iya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu berpikirnya berkali-kali. Pakai pikiran yang sehat. Tapi kalau perempuan atau wanita atau kaum hawa, lebih pada emosi yang digunakan. Dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Cuman masalah goreng tahu atau goreng tempe, cerai. Masya Allah. Giliran dikasih cerai beneran sama suaminya, nangis-nangis dia. Jadi bikin bingung ya. Subhanallah, Islam ini sempurna. Dalam Islam, hak yang memutuskan perceraian itu ada pada suami, bukan pada istri. Andai hak pemutusan cerai ada pada istri atau wanita, wah sudah banyak terjadi kasus perceraian yang mungkin dalam satu hari entah berapa puluh kali, entah berapa ratus kali. Jadi Islam betul-betul sempurna. Nah, sama seperti dengan rumah tangga, pertemanan, ukhuwah, persaudaraan juga kurang lebih seperti itu. Jangan dikit-dikit baperan, dikit-dikit baut, dikit-dikit baut itu apa bahasa Indonesia? Pundung. Baut sama pundung ya sama aja bahasa Sunda. Cemberut. Baut, pundung apa bahasa Indonesianya? Enggak terdengar, Pak. Enggak ada bahasa Indonesia. Bukan. Kalau cemberut itu kan mimik wajah. Kalau pundung ini karakter, kelakuan. Itulah hebatnya bahasa Sunda ya. Susah ditebak. Baper tadi, baper. Iya, bawa perasaan. Dalam pertemanan pun harus banyak mengalah, saling memaklumi, saling memaafkan, dan seterusnya. Jadi ini sarana yang selanjutnya, jangan mudah memutus hubungan. Selanjutnya yang sudah kita sebutkan, sarana yang keempat, jangan lupa itsar. Itsar itu adalah mendahulukan pihak lain ketimbang diri kita sendiri, memprioritaskan pihak lain daripada diri kita sendiri, padahal kita pun sedang punya kebutuhan. Seperti yang dicontohkan oleh generasi terbaik manusia, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Terkhusus
dari kalangan Ansar, sahabat penduduk Madinah. Mereka ithar, betul-betul ithar, mendahulukan saudaranya Muhajirin dalam urusan dunia, padahal mereka butuh. Contoh kisah dalam hadis tentang seorang Ansar memberikan makan malam jatah istri dan anak-anaknya kepada tamunya, tamu yang berasal dari Muhajirin, padahal anak-anaknya belum makan malam. Tetapi lebih didahulukan saudaranya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai istrinya diinstruksikan, diminta tolong untuk tidurkan anak-anak. Karena kalau mereka tertidur, mereka tidak mempertanyakan makanan, tidak minta makan malam dan seterusnya. Subhanallah. Padahal mereka butuh makanan itu, tetapi lebih didahulukan tamunya, saudaranya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini itsar. Jadi sering-sering itsar. Ini yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di Al-Hasyr ayat ke-9. Sarana yang lain, kita pun berhak marah ketika saudara kita direndahkan atau dihinakan atau diinjak-injak kehormatan dan harga dirinya. Kita berdiri tegak membela saudara kita tersebut. Ingat, selama saudara kita itu berada di atas posisi yang benar. Kalau dia di posisi yang salah, maka kita membela dengan cara menasihatinya. Yang terakhir yang kita bahas dari sarana-sarana yang memperkokoh ukhuwah lillah, jangan segan dan jangan malu menyampaikan atau memberitahukan tentang rasa cinta kita kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan adab dan cara-cara yang sopan. Seorang ikhwan kepada ikhwan yang lain mengucapkan uhibbukum fillah, kami mencintaimu karena Allah. Seorang akhwat kepada akhwat yang lain juga sama, uhibbuki fillah, aku mencintai engkau karena Allah. Yang kemudian dibalas dengan kalimat yang lebih indah, ahabbaka alladhi ahbabtani fi, atau ahabbaka alladhi ahbabtani lah. Semoga Allah juga mencintaimu karena engkau telah mencintaiku di jalan Allah Subhanahu wa taala atau karena Allah Azza wa Jalla. Apalagi misalkan kalau kita tahu saudara kita ini akan berpisah atau berjauhan dengan waktu yang cukup lama, safar misalkan entah berapa hari, atau pindah tempat kerja, pindah tempat tinggal, ungkapkan rasa cinta kita, cinta di jalan Allah Subhanahu wa taala, sambil kita menitipkan pesan-pesan keimanan, sambil kita menyampaikan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Jaga sholatnya ya, cari majelis ilmu yang di atas tauhid dan sunnah. Semangat lagi untuk mencari teman-teman yang saleh, satu manhaj, satu akidah, satu visi dan misi. Uhibbukum fillah, karena aku mencintaimu karena Allah. Seperti itu. Ini manfaatnya besar. Termasuk misalkan ketika saudara kita tersebut baru pulang dari safar atau baru datang, termasuk yang baru kenal. Terkadang di majelis ilmu seperti ini orang berdatangan tanpa mengenal satu sama lain, ya kan? Nah, seharusnya itu dijadikan kesempatan, dijadikan ajang untuk menambah teman yang saleh. Ucapkan salam ya ke kawan-kawan yang satu majelis, duduk di kanan kiri atau belakang depannya. Assalamualaikum. Kasih senyuman, sapa, gimana kabarnya? Kumaha damang, kaif halu, how are you? Ditanya. Kemudian lebih jauh dari itu, ditanya dari mana, siapa namanya. Termasuk jangan gengsi dan jangan malu mengucapkan uhibbukum fillah.
Aku mencintaimu karena Allah. Ustaz baru ketemu sekali di majelis ilmu, masa langsung mengungkapkan? Gak jadi masalah. Justru pertemuan kita itu terjadi di tempat yang mulia. Pertemuan kita terjadi di tempat yang insya Allah penuh keridhaan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tempat yang mulia itu sangat pantas jika kita jadikan tempat untuk kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uhibbukum fillah. Uhibbukum fillah. Itu diantara sarana-sarana yang telah kita sebutkan ya di bulan lalu yang bisa kita perjuangkan agar memperkokoh ukhuwah persaudaraan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ukhuwah lillah wa fillah. Kemudian kembali kepada hak dan kewajiban, ini akan kita bahas insyaallah taala. Lantas apa saja hak dan kewajiban dalam hidup bersaudara itu, dalam berkumpul bersama kawan-kawan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, ahibbatillah, teman-teman rahimani wa rahimakumullah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya saling mengasihi dan menyayangi atau memberikan rahmat sesama kaum mukminin. Ini adalah hak dan kewajiban. Saling memberikan rahmat, mengasihi dan menyayangi sesama kaum mukminin. Jadi enggak pantas kalau sesama mukmin, sesama orang beriman benci-bencian, marah-marahan, musuh-musuhan, tikai-tikayan. Tidak pantas. Seharusnya apa? Saling menebar dan memberikan rahmat. Apalagi sudah ngaji tauhid, apalagi sudah ngaji sunnah Nabi, apalagi sudah paham manhaj as-salafis salih. Harusnya masalah rahmat ini lebih dijaga. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kami mengutusmu melainkan salah satu tujuannya juga untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Nah, kalau kita mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau tidak mau kita harus menebar rahmat seperti yang ditebar oleh baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus kepada orang-orang yang beriman, itu kita mulai. Karena sesama mukminin itu ada rahmat khusus yang harus kita jaga. Kalau kepada orang-orang secara umum ya di luar orang beriman atau secara umum lagi makhluk hidup semuanya, itu kita berikan rahmat secara umum. Tetapi sesama mukminin itu ada rahmat khusus yang harus kita jaga. Makanya ini ya, barakallahu fikum. Hendaknya kita menjaga rahmat dan kasih sayang di tengah-tengah orang yang beriman. Karena Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini salah satu barometer kesempurnaan iman. Kalau kita suka misalkan dengan suatu ibadah, entah itu sholat, entah umrah atau haji, entah kurban, ternyata kita tidak suka kalau itu dilakukan oleh saudara kita, berarti di situ ada penyakit, ada hasad, ada iri hati, ada kedengkian, dan imannya tidak sempurna. Tapi kalau imannya sempurna, ketika kita suka ibadah, kita suka dengan sholat, kita suka dengan kurban, kita suka dengan umrah dan haji misalkan, maka kita pun ingin, kita pun suka kalau ibadah-ibadah tersebut dilakukan oleh saudara kita. Di situ ada tanda kesempurnaan iman.
Begitupun dengan hal-hal duniawi yang bermanfaat, yang halal. Kita suka saudara kita punya handphone bagus, sebagaimana kita pun suka kalau kita punya handphone bagus. Kita senang saudara kita punya rumah yang nyaman, sebagaimana kita pun senang kalau punya rumah yang nyaman. Itu tanda kesempurnaan iman. Dan ini merupakan hak serta kewajiban. Saling mengasihi, menyayangi, memberikan rahmat sesama kaum mukminin. Makanya kalau melihat saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih awam, lihatlah dengan pandangan rahmat, bukan dengan pandangan laknat atau pandangan kebencian. Lihatlah mereka dengan pandangan rahmat. Sebagaimana kita cinta hidayah itu ada dalam diri kita, kita pun harus mencintai hidayah itu ada pada diri mereka. Cuman bedanya kita sudah dikenalkan kepada hidayah, mereka belum, kan gitu. Kita sudah mengenal hidayah tauhid, hidayah sunnah, iman, takwa, ibadah kepada Allah, mereka belum. Maka pandanglah dengan pandangan rahmat, bukan dengan pandangan laknat atau kebencian. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, hak dan kewajiban yang harus kita perhatikan dalam ukhuwah lillah, hendaknya saling memberi pertolongan dan bantuan dalam memenuhi kebutuhan yang ada di tengah-tengah saudara kita. Saling memberi pertolongan, saling memberi bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan. Di surah Al-Maidah ayat yang ketiga ya, kalau tidak salah dicek lagi akhir ayatnya, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong untuk dosa dan penyelisihan syariat atau permusuhan. Ta'awun, saling tolong menolong. Takaful, saling bahu-membahu satu sama lain, saling membantu. Ini pun harus kita berikan kepada saudara kita yang membutuhkan. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Jangan berlebihan, jangan dipaksakan, tetapi disesuaikan dengan kemampuan kita. Ada saudara kita sakit, maka berikan pertolongan kepada saudara kita yang sakit tersebut sesuai kemampuan kita. Ada yang mampunya hanya mendoakan, lakukan. Syafaqallah, tahur insyaallah, Allahumma rabban nas adhibil ba's, dan seterusnya. Ada yang mampu lebih dari itu, langsung diantar yuk ke rumah sakit. Oh, saya nggak ada biaya, nanti saya bantu, saya usahakan cari biayanya, dan seterusnya. Termasuk kebutuhan-kebutuhan rohani, kebutuhan-kebutuhan batin, baik itu ilmu agama, nasihat-nasihat keimanan, kita berikan kepada mereka jika kita mampu. Intinya ta'awun, saling tolong menolong, saling bantu membantu untuk hal yang dibutuhkan dan itu bermanfaat untuk saudara kita. Dalam banyak hadis Nabi menjanjikan sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya banyak ya, riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kata Rasulullah, siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah Azza wa Jalla akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Kan begitu. Siapa yang memudahkan, menyassara, siapa yang memberikan taisir, kemudahan bagi seorang mukmin, Allah akan berikan kemudahan bagi yang menolong itu di dunia dan di akhirat. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya, senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ini masuk ke dalam hak dan kewajiban. Jangan sampai kita tahu fulan saudara kita itu butuh bantuan dan kita mampu, tetapi kita hanya diam saja. Sekalipun kita tidak mampu membantu,
dengan aksi yang real, minimal kita bantu dengan doa. Diamnya kita itu tidak diam betul-betul diam, tetapi minimal diamnya kita itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mendoakan kemudahan, pertolongan, kebaikan untuk saudara kita yang butuh pertolongan tersebut. Yang ketiga, ahibati fillah rahimakumullah, hak dan kewajiban yang harus diperhatikan juga adalah saling berziarah. Ingat, bahasa ziarah ini bahasa Arab. Kalau kita mendengar kata ziarah, jangan difahami ziarah kubur saja. Pernah anak berbicara dengan sebagian ikhwan, insyaallah nanti kita ziarah ke tempat fulan. Memangnya fulan itu sudah meninggal Ustaz? Ini pertanyaan dari ikhwan. Jadi dikira ziarah itu ziarah kubur saja. Ziarah itu luas maknanya, dan asal arti adalah mengunjungi. Antum datang ke pasar baru, itu pun ziarah tukang dagang, kan gitu. Yang masuk ke mall itu ziarah juga, ziarah pedagang di mall. Ziarah itu kan mengunjungi. Jadi hendaknya kita saling ziarah, yakni saling mengunjungi antar sesama kaum mukminin, saudara-saudara kita yang beriman. Karena dengan saling ziarah, saling mengunjungi satu sama lain, itu persaudaraan itu akan semakin tumbuh dan kuat, bahkan rahmat Allah akan turun. Ini sudah kita singgung ya ketika membahas tadi sarana memperkokoh ukhuwah. Di antaranya saling mengunjungi, saling ziarah. Bahkan Nabi menjaminkan dengan saling mengunjungi ini, usia akan diberkahi, usia akan dipanjangkan, dan rezeki akan dibentangkan. Rezeki akan ditambah, dipermudah. Hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Man yasurruhu, siapa yang dia ingin, dia suka, an yutala fi umurihi, dipanjangkan usianya, wa yubsata fi rizqihi, dan dibentangkan, diluaskan rezekinya, falyasil rahimah, maka bersilaturahmilah. Silaturahmi ini kan saling mengunjungi, ya kan? Tidak mungkin terjadi silaturahmi kalau tidak saling mengunjungi. Walaupun silaturahmi ini lebih khusus kepada kerabat dan keluarga kita. Tapi kalau kita lihat hadis-hadis yang lain, maka saling mengunjungi ini bisa dilakukan kepada yang non kerabat juga. Seperti riwayat dalam Al-Adabul Mufrad, Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang sahih. Nada munadin, ada yang menyeru, jadi utusan Allah menyeru seorang hamba. Ketika hamba tersebut berjalan menuju suatu kampung untuk mengunjungi saudaranya di jalan Allah, bukan kerabat, bukan keluarga, tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kebutuhan duniawi, tapi dia sengaja mengunjunginya karena Allah. Maka penyeru tadi, utusan Allah itu menyeru, tibta wa taba mamsyaka ya Abdullah, wahai hamba Allah, tibta, engkau telah melakukan kebaikan, wa taba mamsyaka, dan langkah kakimu juga telah digunakan untuk kebaikan. Dipuji ya, engkau hebat, engkau melakukan kebaikan, engkau menuju kebaikan, langkah kakimu juga digunakan untuk kebaikan dan menuju kebaikan. Subhanallah. Ini masuk ke dalam hak dan kewajiban untuk kita lakukan dalam bersaudara, ukhuwah lillah, saling mengunjungi, saling berziarah karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ziarah tersebut ya Allah mudahkan untuk kita merasakan kenikmatan bareng-bareng. Saling berkunjung plus ada liwat, masya Allah. Liwatnya liwat komplit lagi. Ya minimal liwat astro. Itu kan sudah komplit ya. Atau misalkan saling berkunjung minimal sambil ngopi, ya kan? Sambil ngopi dan seterusnya.
itu akan menumbuhkan rasa persaudaraan, ukhuwah lillah, dan menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak dan kewajiban yang berikutnya, yang keberapa? Yang keempat, hendaknya saling menjaga nama baik. Saudara kita itu memiliki nama baik, memiliki kehormatan, memiliki harga diri sama seperti yang kita miliki. Maka jaga nama baiknya. Dan ini juga menjadi pelajaran dan pengingat bagi para pelaku rumah tangga. Saudara kita yang bukan kerabat, yang bukan keluarga saja, kalau dia saudara kita di jalan Allah, itu harus dijaga nama baiknya, kehormatan dan harga dirinya. Apalagi mereka keluarga kita yang punya istri, dijaga nama baik istrinya. Yang punya suami, dijaga nama baik suaminya. Yang punya orang tua, dijaga nama baik orang tuanya. Yang punya anak-anak, dijaga nama baik anak-anaknya. Yang bukan kerabat saja harus dijaga kehormatan dan nama baik mereka. Apalagi yang keluarga. Sudah mah keluarga beriman pula, sudah mah keluarga ngaji pula, itu harus lebih dijaga. Oh tapi Ustaz dia punya salah, punya kekurangan. Tak ada gading yang tak ada gading yang tak dijual. Gading habis dijual ya. Ya pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang sempurna. Keluarga mana yang sempurna? Tidak ada. Saudara mana yang sempurna? Tidak ada. Sebagaimana kita tidak sempurna, maka mereka pun tidak sempurna. Sebagaimana diri saya tidak sempurna, maka mereka pun tidak sempurna, kan gitu. Namun hak dan kewajiban yang ada di antara kita adalah menjaga nama baik dan kehormatan diri. Bukan malah membuka aib, mengumbar kekurangan dan seterusnya, bukan. Tetapi harus kita jaga kehormatan dan nama baik mereka. Termasuk saudara-saudara kita fillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara khutbah Haji Wada yang Rasulullah sampaikan sallallahu alaihi wasallam di Arafah, Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, hadisnya disebutkan dalam banyak riwayat hadis, di antaranya dalam Musnad Ahmad, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, yakni nyawa-nyawa kalian, harta benda kalian, kehormatan-kehormatan diri kalian. Kehormatan diri itu termasuk di situ ada nama baik, haram atas kalian. Tidak boleh dirampas, tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti, tidak boleh dizalimi. Kahormati yaumikum hadza fi syarikum hadza fi baladikum hadza. Sama seperti haramnya, maksudnya terhormat, mulia, terjaga, harus dilindungi, sama seperti mulianya hari ini, hari Arafah, 9 Dzulhijjah. Bulan ini bulan Dzulhijjah. Negeri ini negeri Mekah. Subhanallah. Lihat sampai disamakan dengan Mekah, Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, Arafah. Itu kemuliaan harta benda, nyawa, darah, dan nama baik serta kehormatan diri kaum mukminin, kaum muslimin. Kalau ada seseorang yang dia menghinakan Mekah, kira-kira kita cap apa? Ada orang berani dia menghinakan Mekah, kita cap apa dia? Penjahat atau orang baik? Penjahat, fajir. Kalau dia mengaku beriman, munafik dia, kan gitu. Atau bahkan dia mungkin sudah musyrik atau kafir, penjahat dia. Ada orang berani menghinakan bulan Dzulhijjah, penjahat dia. Maka kurang lebih seperti itulah ketika ada orang yang berani menghinakan kehormatan saudaranya, nama baik saudaranya, dia penjahat. Walaupun dia mungkin berjenggot lebat, cingkrang pakaiannya, atau dia bercadar, bernikah, serba hitam pakaiannya, sudah jilbab syar'i. Tapi kalau berani
menghinakan nama baik saudaranya, apalagi keluarganya yang beriman, penjahat dia. Karena hak dan kewajiban seharusnya saling menjaga nama baik dan kehormatan diri. Termasuk ketika kita melihat ada suatu kesalahan terjadi. Kalau kita betul-betul ingin menasihati dan memperbaiki keadaan, tarik tangannya, tabayun, tanya dulu apa yang sebenarnya terjadi, sampaikan nasihat jika dia salah. Bukan malah woro-woro kesana sini, bikin pengumuman, bahkan cetak koran sekian ribu lembar misalnya. Si fulan begini. Tidak seperti itu. Tapi ambil tangannya, empat mata, sembunyi-sembunyi, tabayun, tanyakan ke dia dan nasihati. Jangan kita menjadi penjahat yang berkedok orang baik atau terlihat seperti perhatian, padahal penjahat. Serigala berbulu singa. Semua serigala bulunya singa pula. Bahayanya dua kali. Jangan seperti serigala berbulu domba. Barakallahu fikum. Misalkan ada, ya mungkin terjadi kesalahan pada saudara kita. Kita tidak datangi orangnya. Kita tidak tanya dia, tidak tabayun ke dia, tidak juga menasihati atau menyampaikan nasihat kepadanya, tapi kita langsung ngomongin dia ke tetangga-tetangga yang lain misalnya. Sampai satu RT mendengar, sampai satu RW tahu. Ini bukan memperbaiki, justru ini membuat masalah lebih banyak. Nauzubillah, membuat kesalahan lebih besar. Nauzubillah. Maka jaga nama baik, jaga kehormatan diri saudara-saudara kita. Karena kalau tidak salah saya sampaikan kisah di zaman salaf dulu, seorang alim dari ulama kita melihat ada saudaranya itu jenggotnya basah. Seorang laki-laki jenggotnya basah. Bahkan basahnya dari mulai mulut, bibirnya, jenggotnya basah. Dan ketika didekati tercium aroma bau khamar. Tapi apa yang difikirkan atau yang diucapkan oleh alim tersebut, oleh ulama yang melihatnya? Kata ulama tersebut, la'allah, bisa jadi, mungkin, barangkali dia ketumpahan khamar. Padahal sudah jelas-jelas indikasinya kuat. Mulutnya basah, jenggotnya, karena jenggotnya lebat, basah juga. Dan ada aroma bau khamar, tapi masih diberi udzur, barangkali dia ini ketumpahan khamar. Lah gimana ceritanya kok sampai basah semua? Ya mungkin sedang buka botol khamar, susah pakai tangan, dia gunakan giginya, pas ketarik tutup botolnya, tumpah ke khamar. Nah untuk apa dia buka tutup botol khamar? Mungkin khamarnya digunakan untuk obat. Kan khamar itu bisa menjadi pengganti alkohol di zaman dulu, mengobati luka dan seterusnya. Bisa jadi. Lihat bagaimana bersihnya hati dan pikiran ulama. Sudah jelas indikasi kuat itu orang mabok, tapi masih diberi udzur, barangkali dia ketumpahan khamar. Beda dengan orang di zaman sekarang. Beda dengan orang di zaman sekarang. Beda dengan kawan-kawan kita di zaman sekarang. La haula wala quwata illa billah. Bahkan indikasinya masih jauh ya, itu sudah langsung divonis. Oh si fulan ahli bid'ah, oh si fulan hizbi, oh si fulan macam-macam, vonis yang mengerikan. Yang kalau tidak terbukti benar, itu vonis akan kembali kepada diri dia. Nanti di akhirat urusannya berabe. Padahal indikasinya nggak ada, tapi sudah berani memvonis. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak salah ketika para ulama menyebutkan berikan udzur untuk saudaramu 1000 udzur.
a'ti udhran li akhika alfa udhrin. Berikan udzur kepada saudaramu itu 1000 udzur. Maka kita baru akan mendapati kawan-kawan seperti itu ketika kita jatuh dalam kesalahan. Tapi kalau sikap kita gampang merendahkan, menghinakan kehormatan orang lain, ya kurang lebih kita pun akan bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak dan kewajiban yang berikutnya jemaah, barakallahu fikum. Hak dan kewajiban yang kelima, hendaknya saling mendoakan satu sama lain. Mendoakan yang baik-baik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik untuk saudaranya. Sebelum lanjut, kalau ada pertanyaan yang tertulis sudah boleh dikumpulkan ke depan. Tafadhol. Ini hak dan kewajiban yang kelima, saling mendoakan satu sama lain. Terkhusus saling mendoakan ampunan. Saling mendoakan ampunan. Istighfar. Ingat ketika Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum, ini kebiasaan mereka. Kalau Nabi dan para sahabat sudah selesai menguburkan jenazah saudara kaum muslimin, jenazah saudaranya yang muslim, itu Rasulullah dan para sahabat tidak langsung pergi meninggalkan gundukan tanah kuburan itu, tidak. Tetapi Nabi diam beberapa waktu di sana bersama para sahabat dan mengingatkan para sahabat yang lain untuk mendoakan. Sampai Nabi mengatakan, "Istaghfiru li akhikum." Wahai kalian para sahabat, ayo istighfarlah kalian kepada Allah, mintakan ampunan kepada Allah oleh kalian untuk saudara kalian ini yang baru dikubur tadi. Wasallallahu lahu at-tathbit, dan mintakan oleh kalian kepada Allah untuknya at-tathbit, kekokohan di alam kubur, kekokohan menghadapi fitnah kubur, menghadapi pertanyaan man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, dan seterusnya. Mintakan kepada Allah agar Allah mengokohkan dia di alam kuburnya. Fa innahu al-ana yus'al, karena sekarang kata Nabi, saudara kalian yang baru dikubur ini sekarang dia sedang ditanya oleh malaikat, oleh Munkar dan Nakir, sekarang dia sedang ditanya. Lihat, sampai pada saudara kita yang sudah dikubur, yang baru dikubur saja, Nabi mengingatkan, istighfarlah kalian kepada Allah untuk saudara kalian ini. Minta ampunan kepada Allah untuk saudara kalian ini. Apalagi saudara kita yang masih hidup. Apalagi saudara kita yang masih hidup. Doakan hidayah bagi mereka. Doakan kebaikan untuk saudara-saudara kita. Kelancaran, kebarokahan dalam rezekinya, dalam urusan rumah tangganya, dalam ekonominya, dalam sosialnya, dalam berbagai macam hal. Apalagi saudara-saudara kita yang berkecimpung di dunia dakwah, doakan. Bukan malah lihat saudaranya maju dalam dakwah, iri. Berhasil dalam dakwah, hasad, dengki. Nauzubillah. Justru harusnya ikut senang dan mendoakan keberkahan, mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Ini masuk ke dalam hak dan kewajiban jemaah. Doakan kebaikan-kebaikan, terkhusus doakan ampunan dari Allah Azza wa Jalla untuk mereka, saudara-saudara kita yang berukhuwah lillah dan fillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hasyr ayat ke-10. Al-Hasyr ayat yang ke-10. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ,
dan orang-orang yang datang setelah mereka. Siapa orang-orang yang datang setelah mereka di sini? yakni Muhajirin dan Ansar, para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Yaqulun, mereka manusia-manusia mulia, mereka orang-orang Muhajirin dan Ansar, sahabat-sahabat yang mulia itu radhiyallahu anhum, mengatakan, mereka berdoa, mereka mengucapkan kalimat, Rabbana ighfir lana, wahai Allah, wahai Rabb kami, ampuni dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina, dan juga ampuni saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, mereka-mereka yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan engkau biarkan dalam hati kami ada kedengkian, ada penyakit kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, wahai Rabb kami ya Allah, kabulkanlah doa kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyayang, Maha Penyantun. Ini karakter orang-orang beriman, kata para ulama. Al-Hasyr ayat ke-10 mengajarkan kepada kita, kalau kita beriman, doakan saudara-saudara kita yang telah berlalu. Mulai dari Muhajirin, Ansar, kita doakan mereka. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, kita doakan mereka. Termasuk ulama-ulama kita, orang tua kita, mereka-mereka yang telah mendahului kita dengan keimanan, kita doakan mereka. Ini akan diucapkan oleh mulut-mulut orang yang beriman. Jadi orang beriman itu minta ampun kepada Allah untuk dirinya dan untuk saudara-saudaranya yang telah lebih dahulu beriman, baik Muhajirin atau Ansar, dan juga orang-orang beriman setelah mereka. Didoakan oleh kita, didoakan oleh orang yang beriman setelahnya, agar Allah mengampuni mereka semua. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, jangan lupakan saling mendoakan kebaikan sesama saudara kita yang beriman. Dan kalau kita sudah tadi memahami keutamaan-keutamaan ukhuwah lillah, memahami hak dan kewajiban ukhuwah lillah, bahkan memperjuangkan sarana dan media untuk memperkokoh ukhuwah lillah, maka berhaklah kita semua mendapatkan buah manis dari ukhuwah lillah wa fillah tersebut. Ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah di atas tauhid dan sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak di antara buahnya adalah, kita sebutkan 5 poin saja sebagai ringkasan. Buah yang pertama, akan terwujud persatuan Islam yang sebenarnya, persatuan Islam yang kokoh, yang betul-betul diikat dengan akidah yang lurus, akidah Rabbaniyah yang tegak di atas al-haq, kebenaran, yang dibekali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan terwujud, ya, insyaallah ta'ala, sebagai buah manis dari ukhuwah lillah. Karena ayatnya jelas, innamal mu'minuna ikhwah. Dan juga di Al-Hujurat ayat ke-13 Allah mengingatkan bahwa yang paling mulia di antara kita itu adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling beruang, bukan yang paling berduit, bukan yang paling berharta, bukan yang paling tinggi jabatannya, tahtanya dan seterusnya, bukan. Tetapi kata Allah Azza wa Jalla, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ukhuwah lillah tadi, buah manisnya adalah ini terwujud persaudaraan yang betul-betul kokoh, persaudaraan yang sebenarnya, persaudaraan dan persatuan di atas al-haq, kebenaran. Buah manis yang kedua jamaah, insyaallah ta'ala, Islam dengan berbagai macam ajarannya yang indah dan sempurna itu akan tersebar luas ke penjuru dunia, insyaallah ta'ala. Tapi kalau masih gontok-gontokan, masih suka selisih, bertikai, ribut, ya, sesama kaum mukminin, sesama ahli tauhid, sesama ahli sunnah, sesama kaum muslimin, kapan akan tersebar dakwah Islam yang hak itu?
Tetapi kalau kita ukhuwah lillahnya dijaga, maka akan mempermudah tersebarnya Islam yang indah dan sempurna ini ke penjuru dunia. Dan itu yang terjadi di zaman Umar bin Khattab. Itu yang terjadi di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kaum muslimin ketika itu betul-betul bersatu di atas al-haq. Maka wajar ya Eropa diambil alih oleh kaum muslimin, Afrika diambil alih oleh kaum muslimin, bahkan sampai ke Asia. Yang ketiga, insyaallah ta'ala sebagai buah manisnya adalah akan semakin kuatnya solidaritas akan semakin kuatnya solidaritas di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Butuh kurban semakin cepat dan solid. Ada yang sakit semakin cepat dan solid menanganinya. Sehingga mungkin tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang kesulitan. Saya pernah melewati sebuah video. Ada seorang ummahat, ibu-ibu berjilbab lengkap ya, serba hitam, lebar pakaiannya, berniqab, memakai sarung tangan, pokoknya syar'i. Dia ditemani oleh dua anak kecilnya di salah satu pinggir jalanan dan menjual semacam tisu. Ada caption di situ, andai Umar bin Khattab masih hidup, tidak akan ada wanita seperti ini. Maksudnya apa? Kalau Umar bin Khattab masih ada, nggak ada wanita muslimah yang terlantar seperti itu, sampai harus berjuang menghidupi anak-anaknya yang masih kecil di pinggir jalan. Nah ini jemaah. Karena zaman sekarang kan ukhuwah ini berantakan. Makanya wajar ya, kesolidan juga seakan-akan tidak ada. Ta'awunnya seakan-akan kurang. Tetapi kalau sudah ukhuwah lillahnya kokoh, persaudaraannya kokoh, maka tadi insyaallah akan semakin kuat solidaritas ya di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Yang keempat, buah manisnya juga adalah tentunya akan mendukung atau mensupport semakin majunya ilmu dan peradaban atau wawasan Islami. Ilmu akan tersebar luas ya ke semua lini. Dan yang terakhir, yang kelima, akan semakin tersebarnya peradaban Islam. Artinya akan semakin banyak lagi daerah-daerah yang disentuh oleh Islam insyaallah ta'ala. Subhanallah, ada kisah nyata seorang dokter dia yang masalah dari Kuwait. Anda lupa namanya, Abdurrahman siapa ya. Beliau ini setelah selesai pendidikan dokternya, kemudian bisa praktek kedokteran, punya pekerjaan. Ternyata Allah beri hidayah untuk punya pandangan yang jauh. Dia memikirkan orang-orang di tempat-tempat yang serba sulit, seperti Afrika. Yang kemudian beliau mulai bergerak datang ke Afrika. Untuk apa? Untuk dakwah. Tetapi dengan cara apa? Dimulai dari cara pengobatan. Masuk ke daerah-daerah di Afrika sana yang notabene mungkin orangnya entah itu Kristiani, entah itu nggak punya agama, entah itu orang-orang yang ya betul-betul awam ya, ateis dan seterusnya. Beliau datangi, beliau buka kesempatan untuk masyarakat berobat gratis. Dari situ kemudian beliau memasukkan dakwah, disampaikan Islam kepada mereka. Dan pada akhirnya, subhanallah, entah berapa juta manusia masuk Islam lewat tangan beliau, entah berapa ribu masjid dibangun oleh beliau, dan lebih banyaknya di daerah Afrika. Subhanallah. Nah, seharusnya kita masing-masing punya visi dan misi, punya cita-cita memperluas atau menyebarkan dakwah Islam ini sebisa kita, semampu kita. Yang kalau kita belum mampu, minimal
kita pertahankan, kita jaga keistiqomahan Islam itu dalam diri kita dan keluarga. Tapi kalau kita mampu lebih dari itu, lakukan. Mungkin melebarkan dakwah ini di tengah-tengah warga RT-nya, warga RW-nya, warga kabupatennya, warga negaranya, dan seterusnya. Dan ingat, yang kita kejar adalah pahala jariah. Enggak terbayang kalau kita mati, kita sudah punya masjid di sana satu, di sana satu, di sana satu, dan kita bangun dengan penuh keikhlasan dengan harta yang halal. Ya kebayang kalau kita mati, fulan itu masuk Islam lewat saya, ngaji karena saya yang ngajak, saya yang menjadi sebab, tentunya dengan keikhlasan. Subhanallah. Mudah-mudahan ini menjadi sedikit inspirasi untuk teman-teman semua dalam berjuang menebarkan dakwah al-haq, dakwah yang benar ini, insyaallah taala. Saya baru pulang dari hajian hari Sabtu kemarin, alhamdulillah. Dan rata-rata jamaah haji itu diserang batuk, pilek, demam. Karena cuaca di sana ekstrim ya. Pas kita wukuf saja kemarin di Arafah 46 derajat atau lebih bahkan. Terus ketika kita nyari minuman itu disediakannya biasanya yang dingin-dingin. Nah, itu sumber penyakit sebetulnya. Maka mohon doa dari jemaah sekalian, teman-teman sekalian, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan dan kesehatan untuk anak pribadi dan kaum muslimin seluruhnya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, sebenarnya arti dan perbedaan silaturahmi, silaturahim dan ukhuwah, maksudnya apa gitu ya? Silaturahmi atau silaturahim dua-duanya benar dan boleh digunakan. Silaturahmi, silaturahim diambil dari rahim ibu dan juga diambil dari rahmat. Silaturahmi, silaturahim dua-duanya benar ya istilahnya, dan maknanya adalah menyambung ikatan kekerabatan yang ada hubungan kerabat dengan rahim ibu kita, walaupun dengan ayah pun terbawa nanti. Jadi silaturahmi atau silaturahim itu kita berhubungan, menjaga hubungan kerabat dari ibu, kerabat dari ayah, dan kerabat dari pasangan hidup, istri atau suami. Itu silaturahmi. Kenapa ada istilah silaturahmi yang dikaitkan dengan rahim ibu? Karena dulu orang-orang Arab, sebagian besar mereka itu hanya memikirkan dan menyambung hubungan kerabat dari ayahnya saja. Karena nasab itu kan bersambung ke ayah. Kalau keluarga ayah itu dijaga, betul-betul dijaga, disambut, dijamu. Tapi kalau keluarga ibu ditelantarkan, direndahkan. Maka Islam datang dengan kesempurnaan. Kerabat dari ibu pun harus dimuliakan. Maka muncul istilah silaturahmi. Yang kemudian juga tadi diambil dari rahmat. Karena dengan silaturahmi rahmat akan turun, rahmat akan terasa. Adapun ukhuwah ini lebih umum. Ukhuwah bisa dilakukan dengan kerabat keluarga, bisa dilakukan dengan non kerabat yang bukan keluarga. Makanya yang cocok kita nih ketemu di majelis ilmu, kita berukhuwah, bukan bersilaturahmi. Karena belum tentu kita ini satu kerabat antara ayah dan ibu kita. Tapi yang pas adalah berukhuwah, bersaudara. Ini lebih umum. Mau yang kerabat atau bukan kerabat, yang keluarga atau bukan keluarga, ya, yang bahkan beda bahasa, lisan, bahasa, macam-macam ya perbedaannya, termasuk beda warna kulit. Itu bisa bersaudara dengan istilah ukhuwah. Makanya ukhuwah kita adalah ukhuwah imaniyah,
ukhuwah Islamiyah, karena kita berukhuwah bersaudara dibangun di atas iman dan Islam. Gitu ya, jangan salah dalam menggunakan istilah. Walaupun sudah kadung ya, di negara kita pokoknya setiap pertemuan semua disebut silaturahmi. Dengan tetangga silaturahmi, ya, dengan alma mater, dengan alumnus sekolah juga silaturahmi. Ya, itu mungkin sudah kadung pada rumah. Tapi untuk memulai penempatan bahasa yang benar tidak ada salahnya. Sudah 4 tahun ini Anda putus hubungan dengan saudara Ana karena dulu pernah ada konflik. Alhamdulillah sekarang masalahnya sudah beres. Ana sudah berusaha untuk menjalin kembali silaturahim, tapi saudara Ana selalu menjauh. Selama ini Ana sering kasih hadiah dan lain-lain, tapi tetap tidak atau belum berubah. Tidak atau belum merubah keadaan. Apa yang harus Ana lakukan? Yang harus dilakukan adalah sabar, banyak berdoa agar silaturahmi bisa terasa nikmatnya, dan jangan berhenti berbuat seperti ini. Artinya terus kita berbuat baik. Ada kesempatan kasih hadiah, kasih hadiah. Ada kesempatan nengok dia sakit, nengok dia, jenguk dia. Ada kesempatan bantu dia ketika butuh sesuatu, bantu dia. Yang penting kita ikhlas karena Allah dalam berbuat baik kepada kerabat kita. Kalau ikhlas, walaupun feedbacknya negatif, walaupun responnya nggak ada sama sekali, nggak jadi masalah. Karena yang kita kejar adalah pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jadi apapun yang kita dapatkan secara respon dari pihak lain itu tidak berpengaruh kepada kita. Kita terus berbuat baik kepada kerabat kita. Yang kita yakini dia kerabat saya, dia keluarga saya harus silaturahmi. Mau dia menerima atau tidak, mau dia baik atau tidak, yang penting saya menjaga silaturahmi dan ikhlas karena Allah. Jadi lanjutkan perjuangannya tanpa harus banyak berpikir tentang respon atau feedback yang ada. Apa hukumnya merayakan tahun baru Islam dengan cara pawai obor dan membacakan sholawat secara berkeliling kampung? Andai perbuatan ini benar dan baik, pastinya Rasulullah dan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, termasuk Abu Hurairah, termasuk ibunda kita Aisyah radhiyallahu anhum, itu akan lebih dulu mengamalkannya. Silakan cari dalam kitab hadis manapun, dalam sirah atau sejarah Rasulullah dan para sahabatnya, di kitab manapun yang sahih, ada tidak mereka merayakan tahun baru, walaupun dikatakan tahun baru Islam, dengan cara-cara seperti tadi. Insya Allah sampai tersisa 1 hari sebelum hari kiamat mungkin ya, nggak didapati itu kisah-kisah mereka melakukan hal seperti itu, karena tidak ada. Dan kalau itu kebenaran, itu kebaikan, pasti mereka sudah melakukannya. Tapi Ustaz ini kan merayakan. Nah itu masalahnya di situ. Merayakan itu yang jadi masalah. Kita ini umat Islam punya aturan dalam perayaan. Hari raya kita itu terbatas apa saja? Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Hari Jumat juga dirayakan seharusnya, tetapi tidak sebesar perayaan 2 hari Id. Makanya subhanallah, ketemu kawan, dia cerita, ada jamaah kita pernah tinggal di Bali 11 tahun ketika sebelum hijrah dulu. Dan di Bali sana, subhanallah, yang paling disukai karyawan pegawai itu adalah orang Muslim. Anak tanya kenapa? Kok seperti itu? Kan di sana mayoritas bos-bosnya, atasan-atasannya yang punya tempat kerja itu kan orang-orang non-Muslim, Hindu kebanyakan. Alasan mereka adalah orang Islam itu tidak banyak libur. Tidak banyak libur. Tapi kalau karyawan mereka orang Hindu, macam orang Sunda mas libur. Dan libur mereka tidak bulanan lagi, tapi pekanan. Setiap pekan itu ada hari libur bagi mereka. Makanya
mereka paling suka orang-orang Bali itu kalau karyawan mereka, pekerja mereka itu muslim. Kenapa? Sedikit hari liburnya setahun cuma 2 kali, itu pun kalau mudik gitu kan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tolong dicermati kembali, dipelajari kembali apa yang kita lakukan, apakah itu ada aturannya dalam Islam atau syariatnya atau contohnya dari Rasulullah dan para sahabat. Kalau tidak ada contohannya, tidak ada bimbingan dan ilmunya, jangan kita ikut-ikutan. Apalagi ujung-ujungnya mendolimi orang lain. Jalanan jadi macet, kendaraan terhalang. Nah, saya merasakan semalam tadi saya kena macet juga tuh. Saya bikin status, ini atas nama Islam yang mana sebetulnya? Islam yang mana yang mengajarkan turun ke jalanan, bikin jalanan macet, menghalangi para pengendara? Mungkin yang naik mobil itu, yang naik motor itu harus sampai di rumah, entah istrinya sakit, anak-anaknya sakit, atau minimal dia pengen ke toilet gitu kan, atau mungkin dia sedang menuju rumah sakit, atau mungkin sedang banyak hal yang penting, tapi ternyata dihalangi oleh orang-orang yang turun ke jalanan dan mirisnya mengatasnamakan Islam. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan zalim kepada orang lain. Sampai ada hadisnya. Ini silakan yang punya Bulughul Maram buka di Bulughul Maram. Hadis ketiga di bab At-Targhib fi Makarimil Akhlaq, dorongan untuk berakhlak mulia. Kitabul Jami' Bulughul Maram, hadis ketiga di bab itu. Kata Nabi apa? Berikan hak jalan. Awalnya Nabi melarang, jangan kalian berkumpul-kumpul di jalanan. Jangan diam di pinggir jalan, di jalanan jangan. Yang kalaupun harus diam di jalan, fa'ati tariqahu haqqah. Fa'ati tariqah haqqah. Kalaupun harus kita berhenti dulu di jalan karena darurat, berikan hak jalan itu. Kita misalkan mau nggak mau ketemu sama teman di pinggir jalan, itu jangan diam di tengah jalannya, tetapi ke pinggir, dan di pinggir pun jangan sampai menghalangi orang lain yang lewat. Kasih hak pejalan kaki, kasih hak pengguna jalan yang lain. Ini Islam. Nabi mengingatkan, berikan hak jalan kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Subhanallah. Fa'atil tariqah haqqah. Berikan hak jalan itu kepada penggunanya. Nah, sekarang kalau misalkan harus macet, di stop dulu. Ini ada orang nyebrang, ratusan orang. Sedangkan di belakang yang macet-macetan itu banyak kepentingan. Zalim tidak? Zalim. Ya kalau zalim yang terjadi, ratusan orang yang menghalangi jalan menzalimi satu mobil. Ya mungkin dosanya ratusan orang, nanti tanggung jawabnya dibagi-bagi, masih mending ya. Tapi yang macet di belakang puluhan mobil, puluhan motor. Belum lagi nanti misalkan banyak urusan yang akhirnya tercancel. Naudzubillah. Tanggung jawabnya panjang. Jadi seharusnya sebelum kita berbuat itu, kita berpikir panjang. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua dan kaum muslimin. Allahumma amin. Bagaimana solusinya kalau di antara saudara ada perbedaan pendapat ilmu agama biar mudah diterima? Tergantung ilmu agamanya seperti apa. Kalau akidah itu tidak boleh berbeda. Akidah, manhaj itu harus satu haluan, satu barisan, satu sama ya. Tapi kalau perbedaan-perbedaan masalah fikih, cabang fikih, ya, ilmu praktis fikih, itu harus toleransi. Bahkan kata para ulama, di antara adab penuntut ilmu adalah dia lapang dada menghadapi perselisihan pendapat dalam masalah fikihiyah, khilafiyah, ijtihadiyah. Ini dibedakan ya, masalah akidah, manhaj, dan masalah fikih praktis. Masalah fikih dalam beramal. Kalau fikih beda pendapat, toleransi di situ harus ada. Harus saling tasamuh, memaklumi dan memaafkan satu sama lain. Kita dapati adzan subuh di masyarakat kita. Ada yang pakai as-salatu khair minan naum, ada yang tidak pakai. Ini masalah fikih, toleransi. Gak perlu kita besar-besarkan.
Ada yang tahiyatnya telunjuk itu digerak-gerakkan, ada yang diam saja. Masalah fikih, toleransi kita di situ. Tapi kalau sudah perbedaan akidah seperti kita dengan Syiah, ini nggak bisa kita toleransi. Sudah perbedaan akidah seperti kita dengan siapa yang sedang ramai itu? Panji manusia milenium. Ini nggak bisa kita toleransi karena sudah kesesatan akidah. Barakallahu fiikum. Jadi intinya seperti itu prinsipnya. Kalau perbedaan akidah, maaf, nggak bisa toleransi. Tapi kalau perbedaan masalah fikih, kita toleransi dan saling menghargai. Wallahu a'lam. Ketika hadir di pengajian umum bukan sunnah dengan niat ukhuwah bersosial, apakah berdosa? Atau tetap bersosial karena Allah, apakah berdosa? Atau tetap mendapat pahala thalabul ilmi? Tergantung ilmu yang dibahas isinya apa. Kalau ilmu yang dibahas sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, kembali kepada Quran dan Sunnah dan pemahaman yang benar, maka jadi pahala, jadi ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau isinya ada hal-hal yang menyelisih syariat, ya di situ ada dosa. Dan ketika seorang ustadz atau guru menyampaikan ilmu yang salah, itu yang kena salah bukan cuma gurunya, jamaahnya juga kena salah. Ketika ustaznya mengajari sesuatu yang salah, ada dosa di situ, ada kesesatan. Yang kena dosa dan kesesatan bukan cuma gurunya, tetapi jamaahnya juga ikut-ikutan. Dan yang jadi masalah ketika kita masih belajar, masih menuntut ilmu, kemudian masuk di majelis-majelis yang awam, ya, yang kita tidak bisa membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, itu jadi masalah. Ya kan? Dan kata para ulama, al-qulub dha'ifah, hati itu lemah. Wasyubuhat khattafah, syubhat, kerancuan, kesalahan dalam memahami agama itu menyambar-nyambar. Duduk di majelis ilmu yang benar saja kita banyak gak fahamnya, apalagi di majelis ilmu yang salah, yang samar, yang awam. Maka hati-hati ya dalam bermajelis ilmu. Jangan hanya yang penting kan kumpul. Yang penting kan kumpul. Ingat, kumpul kita jangan asal kumpul. Bukan makan gak makan asal kumpul, bukan ya. Kumpulnya kita harus di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Itu prinsip yang sangat penting ya. Semoga Ustaz dan keluarga juga semua muslim di dunia selalu dalam ridha, rahmat, lindungan Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Allahumma salli. Bagaimana menyikapi keluarga dekat, keluarga dekat, saudara dan orang-orang dekat yang berbeda pendapat, beda manhaj, bukan sunnah. Sementara saya di keluarga saudara satu-satunya yang sunnah dan banyak perbedaan, kadang dituduh sesat. Andai semua penduduk bumi menuduh kita sesat, tetapi Allah mengatakan kita di atas kebenaran, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Barakallahu fiikum. Lihat pemain bola yang main bola di lapangan, itu penonton ada puluhan ribu. Lihat wasit yang mewasiti permainan bola di lapangan, itu penonton ada puluhan ribu. Selama wasit merasa saya benar, keputusan saya benar. Selama pemain bola itu menganggap saya benar, keputusan yang saya lakukan benar. Walaupun supporter mengatakan wasit go ahead misalnya. Pemainnya nggak becus, nggak bisa nendang dan segala macam. Itu tidak mempengaruhi mereka. Yang penting pemain sudah ikut instruksi pelatih, kan gitu. Wasit sudah ikut aturan yang berlaku. Supporter puluhan ribu ini di tribun mau teriak apapun, gak masalah, gak berpengaruh. Harusnya seperti itu kita hidup. Selama kita on the track di atas jalan kebenaran, Allah ridho kepada kita ikut kebenaran dari Allah, manusia mengatakan kita salah, kita sesat, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika orang mengatakan, wah kamu hebat, kamu benar, kamu baik, kamu luar biasa, tetapi Allah ternyata memandang kita salah, itu yang jadi masalah. Ini ya, pola pikir kita harus diperbaiki. Dan ketika kita merasa asing, dan pasti kita akan merasa asing dengan melakukan dan mengamalkan kebenaran, termasuk di tengah-tengah keluarga, jangan merasa kita sendirian.
Artinya, jadikanlah suasana itu sebagai ladang kita berdakwah. Oke, misalkan kita satu-satunya orang yang kenal tauhid, kenal sunnah di lingkungan keluarga besar. Kenapa kita tidak pandang itu sebagai ladang dakwah? Bukan dipandang sebagai hutan belantara yang rawa-rawanya menakutkan, tapi pandang sebagai ladang dakwah yang kalau ini bisa dimanfaatkan, saya akan dapat pahala yang sangat banyak, kan gitu. Jadi coba dalam dunia dakwah ini kita juga punya pikiran seperti pedagang. Makanya sering-sering ya berteman dengan orang Padang, biar pandangannya luas tentang dagangan. Itu candaan kita ya bersama kawan-kawan orang Padang. Orang Padang dimanapun mereka berlabuh ya, dimanapun mereka landing, pasti pikirannya bisnis. Dan itu terjadi. Saya kemarin ngajian bawa jamaah, di antaranya ada orang Minang juga, beberapa orang awam. Di Mekah, di Madinah, kalau yang lain kan langsung beli misalnya, yang lain langsung menikmati. Ini dia mikir dulu. Oh ini kayaknya dari kulakannya nggak segitu harganya. Dipikirkan modalnya berapa, dipikirkan kemungkinan untuk dia bisa berbisnis di situ. Nah, coba keluarga besar yang banyak itu kita pandang sebagai ladang dakwah yang kita bisa panen pahala banyak. Jangan dilihat seperti hutan belantara yang menakutkan. Ya, jadi silakan ubah cara pandang dan bismillah. Mulai dakwah dengan apa? Dimulai dengan akhlak mulia, baru nanti kepada ilmu dan teori. Allah. Bagaimana hukumnya menunaikan ibadah haji atau umrah dengan tubuh penuh tato? Kalau tatonya sudah ditaubati, tidak mempengaruhi keabsahan umrah atau haji, tidak jadi masalah. Yang penting dia sudah bertobat dari perbuatan tato di masa lalunya. Allahu a'lam. Bagaimana ya saya selalu komplit KOMPLIK. Ini saya luruskan dulu ya, cara nulisnya KON bukan M ya, dan pakai F bukan P. Kalau komplit ini kelihatan orang Sundanya. Saya selalu komplit sama anak, rada susah melaksanakan sholat dan belajar. Ya sabar, terus dirangkul, terus difahamkan dan diajar. Sholat itu penting, belajar itu penting, kasih pemahaman, dan ini butuh proses. Termasuk kasih lingkungan yang bisa mendukung dia rajin sholat dan belajar. Biasakan dia ini atau berikan teman dan lingkungan kepada dia ini yang mendukung dia sholat dan belajar. Jangan dibiarkan temannya nggak sholat juga, temannya nggak rajin belajar juga, ya susah ya. Berikan teman dan lingkungan yang mensupport dia untuk rajin sholat dan belajar. Terakhir, Afwan izin bertanya, yang sedang viral saat ini ada seorang kades tubuhnya dipenuhi dengan tato menunaikan ibadah haji. Ketika tawaf tampak semua tatonya, bagaimana hukumnya? Kok anak baru tahu ya? Berarti belum viral. Anak baru baca, baru tahu sekarang, berarti belum viral. Kalau sudah viral berarti anak harus tahu ya. Tadi sudah kita bahas. Kalau dia sudah bertobat dari perbuatan salahnya dengan tato itu, ma'fu anhu, sudah Allah maafkan. Yang sudah, ya biarkan berlalu. Masa lalu biarkan berlalu, yang sudah. Dan itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat dia, tawaf dia, sa'i dia, umrah haji dia, tidak dipengaruhi. Cuma nanti pembahasannya, dia harus menghilangkan tato tersebut. Kalau dia mampu lakukan, kalau tidak ya cukup bertobat. Apalagi tatonya full setubuh-tubuh, itu kan sulit menghilangkannya. Dihilangkan dengan laser ya, penghilang tato yang laser itu tidak sekali tembak laser langsung hilang, tidak. Itu hanya membuat pudar. Bisa 10 kali, bisa 20 kali, bisa bahkan lebih dari itu, berkali-kali baru hilang. Itu pun hilangnya tidak murni hilang kembali seperti semula, tidak. Tetap ada bekas-bekas. Dan itu butuh biaya mahal. Juga butuh kesehatan fisik. Karena kan sakit juga, bahkan katanya lebih sakit daripada ditato itu sendiri. Allahu a'lam. Maka yang penting adalah apa? Taubat.
netizen tuh gitu ya. Sibuk lihat kekurangan orang. Mungkin gara-gara dia belum umroh, jadinya iri. Wah, itu bisa umroh. Dia belum bisa ke tanah suci, jadi iri. Dicari kekurangan orang di sana. Ini karakter-karakter buruk netizen. Dan kita jangan pipiluan, ya. Jangan ikut-ikutan. Al-muhim kalau sudah bertobat, itu tidak mempengaruhi keabsahan ibadahnya. Allahu a'lam. Sampai di sini perjumpaan kita. Semoga Allah menjaga kita semua. Semoga Allah menghindarkan kita dari keburukan dunia akhirat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengistiqomahkan kita di atas al-haq kebenaran sampai kita mendapatkan husnul khatimah dan berkumpul di jannah firdaus bersama hamba-hamba yang saleh. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah. Syukran Ustaz. Alhamdulillah kajian telah selesai dan insyaallah ada sedikit pengumuman untuk minggu depan, yaitu Rabu keempat insyaallah ada tahsin dan talaqi bersama Ustaz Walid Abdurrahman hafizahullah taala, dan Kamis minggu keempat yaitu bahasa Arab bersama Ustaz Fauzan Ros hafizahullah taala. Untuk para jemaah yang belum sempat mengikuti kajian secara offline, bisa dilihat di media sosial, yaitu bisa memfollow Facebook, IG Majelis Taklim Siti Hajar. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah mengikuti kajian di MT Siti Hajar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang senantiasa kita menjaga ukhuwah fillah, dan Allah memperkuat kita semua menjalin kekeluargaan yang lillah karena Allah, kita membenci karena Allah, mencintai karena Allah. Untuk itu saya sebagai MC mohon maaf, sebagai MC mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.